Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Herman Rustandi, SAK MAK, selaku dosen pengampu akuntansi biaya dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi metode harga pokok proses pengantar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akbar Maulana Ismail dengan NIM 20240070084. Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Ciri-ciri perusahaannya yaitu proses produksinya berlangsung secara terus-menerus. Produksi tidak didasarkan atas permintaan konsumen. Tujuan produksi perusahaan adalah untuk persediaan dan produk yang dihasilkan itu dalam jumlah yang besar. Tujuan dari metode harga pokok proses yaitu untuk menentukan biaya produksi per unit barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari metode harga pokok proses ini adalah menentukan harga jual produk, menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses, memantau realisasi biaya produksi, mengidentifikasi area-area di mana biaya dapat dikurangi, mengevaluasi hasil kerja, mengawasi efisiensi biaya, terutama biaya produksi, dan sebagai dasar pengambil keputusan juga untuk tujuan perencanaan laba. Selanjutnya ada perhitungan dari metode harga pokok proses. Di sini saya mengambil contoh dari metode harga pokok proses yang diolah melalui satu departemen produksi saja. Contohnya, misal PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2003 adalah berikut. Ini ada rinciannya yaitu biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 7.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000 rupiah, dan biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000 rupiah, sehingga totalnya itu 39.875.000 rupiah. Juga ada total biaya produksi yaitu jumlah produksi yang dihasilkan selama Januari tahun 2003 yang masuk ke proses produksi ada 2.500 kilo, yaitu diantaranya ada produk jadi sebesar 2.000 kilogram dan produk yang masih dalam proses 500 kilogram. Dengan tingkat produksi biaya bahan baku yaitu 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30%. Nah, perlu diketahui total dari biaya-biaya ini yaitu 39.875.000 ini di akhir perhitungan harus sama. Jika tidak berarti ada yang salah dari perhitungannya. Kita menghitung dulu ekuivalennya. Untuk menghitung biaya persatuan kita harus menghitung unit ekuivalennya. Contoh, kita menghitung unit ekuivalen dari biaya bahan baku BBB. Di sini caranya adalah produk jadi ditambah hasil perkalian dari dari tingkat penyelesaiannya dikali dengan barang yang masih dalam proses. Kita lihat di sebelumnya, produk jadinya itu diketahui 2.000 kilogram. Produk yang masih dalam proses akhirnya 500 dan eh, tingkat penyelesaian untuk biaya bahan bakunya adalah 100%. Maka kita masukkan 2.000 ditambah 100% dikali 500. Hasilnya 2.500. Sehingga untuk biaya bahan baku unit ekuivalennya adalah 2.500. Begitu pula dengan biaya-biaya lainnya dihitung dengan cara yang sama. Selanjutnya, menghitung biaya produksi per unit. Setelah kita menghitung unit ekuivalen, barulah kita bisa menghitung biaya produksi per unit. Di sini ada 4 tabel, yaitu ada elemen, ada biaya produksi, ada unit ekuivalen, dan ada biaya produksi per unitnya. Di sini contohnya ada biaya bahan baku. Biaya produksinya diketahui 5 juta rupiah dan unit ekuivalen yang sudah kita cari tadi yaitu 2.500. Nah, untuk menghitung biaya produksi per unitnya, kita perlu membagi biaya produksi dengan unit ekuivalen. Sehingga untuk biaya bahan baku 5 juta rupiah dibagi 2.500, hasilnya adalah 2.000 rupiah. Itu adalah biaya produksi per unit untuk biaya bahan baku. Begitu pula dengan biaya-biaya lainnya, dengan cara yang sama kita dapat menghasilkan biaya produksi per unitnya, sehingga total biaya produksi per unitnya ada 17.500 rupiah. Setelah kita menghitung biaya persatuannya, kita bisa menghitung harga pokok barang jadi dan harga pokok produk dalam proses. Yang pertama kita akan menghitung harga pokok produk jadi. Produk jadi, berarti kita harus tahu dulu produk jadinya berapa. Tadi diketahui produk jadinya itu 2.000. Nah, kita kali dengan total dari biaya produksi. Biaya produksi per unit. Totalnya itu ada 17.500. Nah, kita kalikan sehingga total dari harga pokok produk jadinya adalah 35 juta rupiah. Nah, setelah itu harga
Kita menghitung harga produk dalam proses. Contohnya yang pertama ada biaya bahan baku. Cara menghitungnya adalah tingkat penyelesaian dikali dengan barang dalam proses. Karena kita sedang mencari harga produk dalam proses, kita masukkan barang dalam proses dikali dengan biaya per unit yang sudah kita hitung tadi. Sehingga dihasilkan 1 juta rupiah. Begitu juga dengan biaya yang lain dengan cara yang sama, dihasilkanlah dan dijumlahkan menjadi 4.875.000 rupiah. Sehingga total atau jumlah produksi bulan Januari tahun 2003 itu ada 39.875.000 rupiah. Kita lihat ini eh, jumlahnya itu sama dengan soal. Nah, 39.875.000 rupiah. Itu berarti cara perhitungannya sudah benar. Selanjutnya di sini ada cara pencatatan laporan. Nah, untuk cara pencatatannya itu di sini ada judul dulu PT Risari Mendi, laporan biaya produksi bulan Januari 2003. Di sini ada data produksi. Data produksi ini diambil dari soal. Di sini kita masukkan saja. Di sini ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, total dan eh, biaya persatuan atau per kilogramnya ini diambil dari perhitungan yang sudah kita hitung dari sini. Kita pindahkan saja ke laporannya. Selanjutnya di sini ada perhitungan biaya. Perhitungan biaya juga sama. Ini adalah hasil yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, yang ini kita pindahkan saja ke sini. Selanjutnya ada cara pencatatan jurnal. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Caranya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Dimasukkan 5 juta rupiah. Dari mana? Yaitu dari sini. Yang dimasukkan adalah dari total, dari yang diketahui. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong, yaitu barang dalam proses biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong 7.500.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji dan upah sebesar 11.250.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik, barang dalam proses biaya overhead pabrik pada berbagai rekening yang dikreditkan sebesar 16.125.000. Nah, selanjutnya ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Ini berbeda, ada cara penghitungannya, yaitu karena ini mencari harga produk jadi, maka dihitungnya itu adalah produk jadi dikali dengan biaya per unit yang sudah kita hitung tadi. Misal, untuk biaya bahan baku, produk jadi dikali dengan biaya per unit biaya bahan baku, yaitu 2.000. Maka 2.000 kilogram dikali 2.000 itu sebesar 4 juta rupiah. Begitu juga dengan biaya-biaya yang lain, dengan cara yang sama, maka akan menghasilkan sedemikian rupa. Selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan barang dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari tahun 2003. Kita mencatat jurnal untuk harga pokok persediaan barang dalam proses. Maka di sini kita lihat saja. Nah, dari sini yaitu eh, biaya yang masih dalam proses. Kita masukkan angka-angkanya ke jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan barang dalam proses. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.